Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Aduh, berkurang lagi. Kok jadi Pagi. Tadi udah 100 malah yang 6 ngilang. Mungkin cuma absen doang tuh. Cuma absen aja terus cabut. Oh, cuma absen aja terus cabut. Ya Allah, kok pinter sekali. Dah, sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selesai? Oke. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua, saya dan kalian, selalu senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Hei, amin dong. Amin. Amin. Nah, ya doain ya, semoga ibu juga sehat sehingga kita setiap minggu bisa bertatap muka seperti ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Kartesius. Kartesius. Iya, tentang apa? Memang bab 2 ini koordinat kartesius. Tentang apa yang sudah kamu pelajari? Kuadran. Hah? Posisi titik, buka, disiapkan bukunya, buku paket dan buku tulis, pulpen. Mempelajari tentang apa? Posisi titik. Menentukan sumbu Y dan sumbu X. Nah, betul. Suaranya sudah membesar ya. Terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tugasnya sudah dikerjakan? Sudah. Ya, dikerjakan di buku ya, jangan lupa ya. Nanti kalau Google Classroom-nya sudah aktif, sudah mulai digunakan, nanti kalian bisa share di situ. Ini nama. Foto terus diupload ya di Google Classroom. Oke. Setelah posisi titik terhadap sumbu X sumbu Y masih ingat ya? Kalau itu X dulu baru Y, ya kan? X sebagai koordinat, Y-nya absis. Nah, dua titik itulah yang disebut dengan koordinat. Jadi yang dibuat dalam garis, dalam grafik adalah koordinatnya, yaitu berupa titik X dan titik Y. Titik X terdapat pada sumbu X yang dibentukkan dalam garis yang mendatar, sedangkan titik Y digambarkan dalam titik vertikal ya. Oke. Oh iya, aduh daftarnya udah urung megang. Oke. Nah, sekarang pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi berikutnya, yaitu posisi titik terhadap titik 0,0 dan posisi titik terhadap titik tertentu. Benar ya? Terus.
Udah, oke, kita lanjut lagi ya. Maaf, tadi ada iklan sebentar. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya ya. Oke, sudah tahu. Nah, dengan mempelajari ini, jadi nanti ada dua materi. Yang pertama, menentukan posisi titik terhadap titik 0,0 dan menentukan titik terhadap titik tertentu dan menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini materi terakhir. Saya borong sekalian saja di satu pertemuan ini. Dua kegiatan, yaitu menentukan posisi titik terhadap titik tertentu dan menentukan kedudukan garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke. Tolong kerjasamanya ya. Partisipasi dan konsentrasi kalian. Dengan mempelajari ini, diharapkan kalian nanti dapat menentukan posisi titik-titik terhadap titik pusat, alias 0,0. Kemudian menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Ya. Menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis. Masih ingat garis sejajar, tegak lurus, berpotongan itu yang seperti apa? Masih ya? Oke, sejajar berarti tidak akan pernah bertemu. Seperti rel kereta api. Iya. Apanya? Enggak apa-apa. Ya, saya lagi sambil mikir. Itu garis sejajar itu jangan sampai seperti cinta kalian ya, yang tidak akan pernah bertemu. Terus yang kedua, posisi garis yang tegak lurus tahu ya. Kalau sejajar tidak pernah bertemu, kalau tegak lurus itu perpotongannya membentuk sudut siku-siku. Oke. Sejajar tidak pernah bertemu, tegak lurus siku-siku, terus berpotongan. Nah, berpotongan itu seperti gunting yang ada titik temunya. Yang alias titik potong. Oke. Nah, coba kalian amati perkemahan pada gambar 2.7. Pernah kalian berkemah? Nah, mungkin zaman dulu ya, udah anak-anak zaman sekarang sudah tidak mengalami kemah. Dulu kalau kemah kalian kita mengganggu ya. Mute all ya. Mana? Yes. Ya, oke. Oke. Saya mute aja karena suaranya cukup mengganggu. Terus dulu waktu kalian berkemah pernah menjumpai kegiatan apa? Apa, Miss? Yang itu mencari jejak. Nah, iya, mencari jejak kan ada pos-posnya ya. Ini kalau pernah kalian jumpai ada seperti ini. Nah, denah itu bisa digambarkan dalam bidang kartesius, ya. Kalau dibaca ini pos utama koordinatnya 0,0 ya, coba. Terus kalau pasar ini posisinya di mana? Posisinya di koordinat 4,3. Oke. Kolam terletak di mana ini? Kolam min 3, min 3. Tanah lapang berada di mana?
4,3. Oke. Ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang menentukan letaknya. Ya. Kita tampilkan lagi denahnya. Sekarang coba berdasarkan denah ini, kalian tentukan posisi beberapa objek terhadap pos utama. Beberapa objek, berarti objek yang mana saja? 3 aja. Terhadap pos utama. Misalnya, tanah lapang terhadap pos utama. Yuk, berapa posisinya? Tanah lapang terhadap pos utama. Berarti acuannya adalah pos utama. Sebagai titik acuan adalah pos utamanya. Kalian melihat posisi tanah lapang, dilihat dari pos utama. Oke, bisa dilihat? Berarti gimana posisinya? Berapa satuan ke kiri? 1, 2, pos tanah lapang kok. Tanah lapang. 4. Hah? 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti 4 satuan ke kiri dan berapa satuan ke atas atau ke bawah ini? Ke atas. Ke atas. Berapa satuan? 1, 2, 3. Bisa dipahami? Jadi yang terhadapnya itu sebagai titik acuannya ya. Lagi. Oke. Posisi pasar terhadap pos utama. Ayo. Acuannya di pos utama. Berapa satuan ke kanan? 4 satuan ke kiri. 4 satuan ke kanan. Kanan dong. Kanan dilihat dari pos utamanya. Ya. Saya ulangi lagi. Posisi pasar terhadap pos utama itu kita melihat posisi pasarnya dari pos utama. Jadi pos utamanya itu sebagai titik acuannya. Ya. Kalau begitu, posisi pasar terhadap pos utama adalah berapa satuan ke kanan? 4 satuan. 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Ke atas. 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Berarti koordinatnya jadi berapa? Ke kanan positif, berarti 4,3. Oke. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau nggak ada pennya nggak bisa nulis. Iya. Bisanya laser doang. Oke. Sudah? Bisa dipahami? Lagi. Yang kedua, posisi beberapa objek terhadap tanah lapang. Nah, ini yang jadi titik acuan berarti tanah lapang. Mana nih tanah lapang? Nah, ini dia. Tanah lapang. Oke. Bisa dilihat tanah lapang? Sudah ketemu? Tanah lapangnya. Sekarang kita cari tahu posisi perumahan misalnya. Posisi perumahan terhadap tanah lapang. Ayo. Posisi perumahan terhadap tanah lapang. Berapa satuan kemana? 10 satuan ke kanan. 10 satuan ke kanan, pinter. Terus? 2 satuan ke atas. 2 satuan ke atas, good. Ya, 100 lah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. 10 satuan ke kanan kalau digambarkan koordinat berarti koordinat titiknya 10,2. 10,2. Iya. Bisa ya? Lagi. Yang belum paham, ayo.
Posisi kolam. Coba posisi kolam terhadap tanah lapang. Ayo. Kolam terhadap tanah lapang. Berapa satuan ke mana dan berapa satuan ke mana? Satu satuan ke kanan. Satuan ke kiri. Kanan atau kiri? Kiri. No. Kanan. Kanan. Patokannya tanah lapang, sayang. Yuk, kanan terus. 6 satuan. 6 satuan ke bawah. 6 satuan ke bawah. Pinter. 6 satuan ke bawah, 1 satuan ke kanan. Berarti koordinatnya 1, Negatif 6. Min 6. Oke. Perlu contoh lagi? Ya, yang terhadap tanah lapang, masih terhadap tanah lapang. Ayo. Mana coba? Tenda 1. Tenda 1 ini yang di 2,0. Tenda 1 di 2,0. Posisinya terhadap tanah lapang. Ayo. 6 satuan ke kanan. Betul? 6 satuan. 6. Ya, terus? 3 3 satuan ke kiri. Ke kanan. 3 satuan ke 3 satuan ke bawah. Nah, Ke bawah. sambil ditulis ya. Sambil ditulis. Sambil ditulis. Di buku catatan buat oret-oretan. Lagi. Ayo. Posisi. Mana lagi ya? Pemakaman. Terhadap tanah lapang. Pemakaman terhadap tanah lapang. Ayo, coba. Pemakaman ini. 1 satuan ke Satuan ke kiri. kanan. 1 satuan ke kanan. Lupa. 1 satuan ke kiri. 1 satuan ke kiri. Ke kiri dong. Dan 5 satuan 6 satuan ke bawah. 6 5 satuan ke bawah. bawah. Ingat, pemakaman terhadap tanah lapang berarti kita melihat posisinya dari tanah lapang. Berapa posisi pemakaman dari tanah lapang? Acuannya itu dari tanah lapang. Ingat ya. Ya. Berarti yang kedua itu semuanya dihitung dari tanah lapang. Karena kita melihatnya terhadap tanah lapang. Oke? Dari dipahami? Masih bingung? Enggak, lama-lama enggak. Tenang aja. Ini karena hal baru jadi masih agak. Nanti lama-lama juga enggak. Oke, yang ketiga. Posisi beberapa objek terhadap kolam. Nah, ini kolamnya nih. Yang biru, nokta biru. Yang berada di titik min 3, min 3. Kolamnya berarti sebagai acuannya. Kita melihat posisi letak beberapa objek itu dari kolam. Ya. Oke. Yang pertama apa ya? Teka-teki tersembunyi terhadap kolam. Coba, ayo. 3 satuan ke kiri. 1 satuan ke kiri. Satuan ke kiri, oke, good. 5 satuan ke atas. 5 satuan ke atas. Satuan ke atas. Ke atas. Atas, oke. Betul sekali. Lagi. Senang saya kalau ngajar pada pintar semua. Posisi dari hutan terhadap kolam. Ayo. Hutan terhadap kolam. 5 satuan ke kiri. Satuan ke kiri. Iya, betul. 8 satuan ke atas. 8 satuan ke 8 atas. satuan ke atas. Ke atas, pinter. Perlu lagi? Ya, masih ada yang bingung. Ngacung yang bingung. Yang masih bingung nggak apa-apa. Jujur aja. Ya, jujurlah padaku yang masih bingung. Matematika ingat ya, matematika itu selalu berkaitan. Jadi untuk bisa ke C, kamu harus menguasai A dulu.
Nggak langsung C bisa, nggak. Saling berkaitan. Ya. Masih bingung menentukan arah ke kiri dan ke kanan, Bu. Oh, masih belum bisa menentukan arah ke kiri dan ke kanan. Oke lagi. Yuk. Ke kiri, ke kanan, itu yang kayak ada di TikTok ya. Kanan kiri. Iya, kanan kiri. Ini lagi. Nggak apa-apa, santai, yang penting serius ya. Sekarang lagi nih, posisi pasar terhadap kolam. Pasar terhadap kolam. Berarti yang kita lihat itu dihitung dari kolamnya. Ayo, dari kolam ke pasar. 7 satuan ke kanan. Nah, Satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke Kanan. Nah, sekarang dari sini ke pasarnya berapa satuan? 6 satuan ke atas. Satuan atas. Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi posisi pasar terhadap kolam adalah 7 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas. Atas. 7 satuan ke atas ke kanan berarti 7-nya nilainya positif apa negatif? Positif. Positif. 6 ke atas berarti 6-nya positif atau negatif? Positif. Positif. Oke, jadi kalau dinyatakan dalam bentuk koordinat, maka posisi pasar terhadap kolam adalah 7,6. 6. Ya. Oke, lanjut. Nah, itu tadi posisinya. Ya. Sebenarnya sudah ada di buku. Tapi kan kita coba latihan, jadi nggak harus tahu dulu. Sekarang. Nah, dari zina yang sama, kita coba tentukan posisi dari titik tertentu, dari titik asal terhadap titik tertentu. Misalnya, posisi dari perumahan terhadap tenda 1. Perumahan terhadap tenda 1. Perumahan itu letaknya di koordinat berapa? 6,5 terhadap tenda 1. Tenda 1 di mana letaknya? 2,5. Tenda 1. 2,0. 2,0. Posisinya gimana? 4 satuan ke kanan. Berapa satuan ke atas? 5 satuan ke atas. 5 satuan ke atas. Terus perumahan terhadap pos 1. Perumahan terhadap pos 1. Yuk. Perumahan terhadap pos 1. ke kanan. 4 satuan ke kanan. Kanan. Ya, jadi 0 satuan ke atas. 2,0. Ke atas atau 0 satuan ke bawah sama aja. 0 itu tidak bergerak kemana-mana. 2 satuan ke atas. Iya. Oke, bisa dipahami. Sekarang, bagaimana posisi perumahan terhadap pasar? Perumahan terhadap pasar. 2 satuan 2 satuan ke atas. 2 satuan Kanan. Dan 2 satuan ke atas. atas. Ya. Ya. Kalau tadi terhadapnya sama semua, jadi itu diibaratkan posisi titik terhadap 0,0. Nah, sekarang dibalik. Posisi titik dari 0,0 terhadap titik tertentu. Jadi ininya yang bergerak. Kalian pedomani aja, kalau terhadapnya itu yang dilihat ya.
Perumahan terhadap pasar. Oh, berarti kita melihatnya dari pasar. Perumahan terhadap pos 1. Berarti yang kita lihat dari pos 1. Perumahan terhadap tenda 1. Berarti yang kita lihat dari tenda 1. Bisa dipahami? Oke, nomor 2. Buat latihan kamu, ayo. Disiapkan bukunya. Kalau itu kalian isi aja di buku paket halaman 55. Kamu tulis pakai pensil jawabannya, nanti kamu salin ya di buku catatan ya. Oke. Yang kedua, ayo dicoba. Posisi pemakaman terhadap tenda 1. Itu sudah ada isinya. Pemakaman terhadap tenda 1. Berarti kita melihatnya dari tendanya. Dari tenda 1. Berapa ke kiri? 7 satuan ke kiri. Terus? 2 satuan ke atas. 2 satuan ke bawah. Nah, sekarang latihan buat kamu. Posisi pemakaman terhadap pos 1. Terhadap pos 1 dan pasar. Ayo. 7 satuan ke kiri. Ya. Dan 7 satuan ke bawah. Orat-oratan dulu aja. Ya, 2 ini orat-oratan dulu. 7 satuan ke bawah. Satuan ke kanan. Dulu aja. Ditulis dulu. Itu ada di satuan ke bawah, ada di satuan ke kanan. Ya. Paling nggak sampai 8 nomor ya, nanti karena ada materi lagi. Kita akan selesai di jam 8.50 nanti. Karena jam 9-nya kalian ulangan ya. Jadi persiapan 10 menit buat ulangan. Oke? Udah wis mlebu guys. Oke? Pemakaman terhadap pos udah pos 1. Pemakaman terhadap pos 1. 7 satuan ke Kiri. Atas. kiri. Terus 7 satuan ke atas. 7 satuan ke atas. satuan ke bawah apa Bawah. atas? Lupa lagi. Bawah. 7 satuan ke bawah. Oke. Bawah. Ya, 7 satuan ke bawah. 7 satuan ke kiri, 7 satuan ke bawah. Next. Pemakaman terhadap pasar. Pemakaman terhadap pasar. Yuk, dilihat dari pasar. 9 satuan ke Kiri. kiri. Terus 5 satuan ke bawah. 5 satuan ke ke bawah. Betul sekali. Terus posisi pasar terhadap tenda 1. Ayo. Pasar terhadap tenda 1. Berapa? 2 satuan ke kiri. 2 satuan ke 2 satuan kiri. lihatnya di tenda 1. Kanan. Lihatnya dari tenda 1. Kembali terus ya. 2 satuan ke 2 satuan kanan. ke kanan. 2 satuan ke kanan. 3 satuan ke atas. 3 satuan ke atas. Pinter. Terus yang pasar terhadap pos 1 sudah. Sekarang pasar terhadap pasar. Pasar terhadap pasar gimana itu? 0,0. Tetap. Satuan 0,0. Tidak bergerak kemana-mana ya. Oke, kita lanjutkan. Udah bisa ya dipahami ya. Nah, sekarang kita bahas soal di Ayo Berlatih. Mungkin nggak lama. Kalian bisa di Ayo Berlatih yang kedua. Dari denah aliran air sungai ini, kalau digambarkan dalam diagram, dalam bidang kartesius, dinyatakan dalam gambar ini. Ya, ternyata aliran sungai pun bisa divisualisasikan.
Inilah keajaiban atau kehebatnya bidang kartesius. Jadi kita mencoba memvisualisasikan grafik ya dari geometri ke dari aljabar ke geometri, dari aljabar ke geometri. Dalam bentuk sehari-hari, misalnya aliran air sungai, ini misalnya Sungai Klawing lah. Kalau kita visualisasikan dalam bidang koordinat digambarkan seperti ini. Ya. Ditemunya di titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Yuk, 5 anak. Min 7,7. Titik apa dulu? Titik apa? Titik Berapa? A. Titik A. Titik A. Min 7, 7,7. Oke, good. Yang lain? Baru 1 titik. Ayo. 6,4. Titik B. 6,5. Negatif 6,5. Negatif 6,4. Ya. C negatif 3,3. Negatif 3,3. Acak aja, acak. Terus? Negatif 7. Negatif 2,4. Negatif 2,4. Titik K. Negatif 2,4. Oke, good. Satu lagi? L. Titik L. Berapa? 5, negatif 4, negatif 5. Negatif 4, negatif 4, min 5. Iya, min 4, min 5. Yang B. Sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yuk, kuadran 1, titik apa aja? D, F, E, D, H. E, F, G. Iya, oke. Kuadran 2? A, B, C, D. A, B, C, D. D, ini di tengah-tengah ya. Kuadran 3? ALM. M, L, K. M, L, K. Ya, yang huruf aja, KLM gitu. Kuadran 4? H, I, J. H, I, J. HIJ. Oke, good. Yang C, sebutkan koordinat titik A, B, C, D terhadap titik G. Satu aja, koordinat titik A terhadap titik G. A terhadap G. Berarti, ayo. 13 satuan ke kiri. Ke kiri, good. 13 satuan ke kiri, terus? 4 satuan ke atas. 4 satuan ke atas. 4 atau 5? 5. 5 satuan ke atas. Ya, teliti ya. Satu aja, yang D. Menyingkat waktu. Posisi titik E terhadap J. E terhadap J. E terhadap J. Satu satuan ke? Satuan ke kanan. Kanan, terus? 9? Satuan ke kanan. 9 satuan ke atas. Oke. Satuan ke atas. Iya, ingat ya, dalam menggambarkan koordinat kartesius dalam bidang kartesius ini, jaraknya selalu tetap. Ingat ya, jaraknya tetap. Satu kotakan semua. Titik pada sumbu X jaraknya 1 kotak. Titik pada sumbu Y juga 1 kotak. Ya, ingat ya, jaraknya selalu sama. Oke, alternatif jawabannya ini. Nah, sekarang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalian amati itu gambar A, B, dan C. Garis yang sejajar terhadap sumbu X. Garis apa? Sejajar sumbu X. Garis apa? Ayo. Garis apa aja? Yang sumbu X. L1, 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 L2, L2, L3, L3, dan L4. L4.
Yang sejajar G. Yang sejajar sumbu Y. M1, M1, M2, M3, dan M4. M4 tersebut. Yang berpotongan, dua garis yang berpotongan adakah di sini? N1 dan N2. N1 dan N2. Titik potongnya di mana? Titik potong. 2Y. Oh, koordinatnya. Koordinat titik potongnya 0,2. 0,2. Betul. Jadi garis yang berpotongan itu hanya bertemu atau hanya memiliki satu titik potong. Oke. 2Y. Bukan 2Y, 0,2. Ya. Terus yang tegak lurus dengan sumbu X. Yang tegak lurus dengan sumbu X. M3, M4. M1, M2, M3, M4. Oke, lengkap sekali. M1, M2, M3, M4. Yang tegak lurus dengan sumbu Y. L1, L2, L3, L4. Oke, bisa dipahami ya? Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y itu kalau nggak sejajar ya tegak lurus. Gambarlah garis L yang melalui titik 3,-5. Contoh ini, yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Melalui titik 3,-5. Buat dulu titiknya. 3,-5. Buatlah garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Contohnya ini. Nah, melalui satu titik. Apakah hanya garis ini, Bu? Apakah kita hanya bisa membuat satu garis ini yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Tidak. Tidak, ada banyak sekali. Ini hanya salah satu saja ya. Yang penting tidak sejajar dengan sumbu X dan Y. Dan melalui titik 3,-5. Kalian coba nanti gambarkan dalam bentuk yang lain. Sekarang contoh 2.3 diketahui titik udah lewat. Ya, bisa dilihat di buku paket ya. Sedangkan untuk bentar. Saya masuk ke ini aja. Nah, saya share ini aja. Sedangkan untuk tugas strukturnya ada di Google Form, nanti linknya akan saya bagi. Tugas mandirinya nanti sesuai dengan perintah bu guru masing-masing ya. Untuk A sampai E itu tanya Bu Nani, ada tugas mandirinya atau tidak. Untuk kelas 8 bisa tanyakan ke Pak Warsianto. Ya. Kalau tugas strukturnya ada di Google Form. Oke? Bisa dipahami? Sudah cukup ya? Saya kira cukup. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar. Insya Allah kalau ada waktu minggu depan ulangan koordinat kartesius ya. Siap ulangan? Ya, minggu depan ulangan yang kedua tentang koordinat kartesius. Oke. Persiapkan juga, insya Allah awal September kalian akan melaksanakan mid test atau ulangan penilaian tengah semester. Menjadi materi otomatis 2 bab ini yang sudah kita lalui, yaitu pola bilangan dan koordinat kartesius. Belajar ya. Jangan lupa tetap semangat, jangan lupa bahagia, ya. Karena menjadi bahagia itu adalah pilihan. Dan sekarang itu jadi keharusan. Karena dengan bahagia,
imun kita akan meningkat. Ya, doakan semoga ibu sehat selalu, sehat terus ya, biar kita bisa bertemu melalui virtual seperti ini setiap minggunya. Amin. Amin ya. Aminnya dipaksa. Oke, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Miss. Bye. Ya, silakan kalian masih punya sedikit waktu untuk mempersiapkan diri. Nanti juga Miss Dina akan kasih tambahan waktu untuk persiapan. Ya, belajar dulu. Sebentar, buka-buka catatannya. Terus gambarnya dikirim tugas greeting card dikirim ke grup masing-masing.